Wal maqalatu saniyata asyarata an ba'dil hukama salah satu asya'a tuparrijul gusoso. Maqalah nomor 12 dari salah satu ulama hukama. Beliau menjelaskan ada 3 perkara yang bisa menghilangkan rasa bingung. Berarti 3 perkara ini kalau kebalikan dari bingung kan tenang gitu ya. Orang kalau nggak dikasih rasa bingung berarti hidupnya kan tenang gitu berarti ya. Berarti 3 perkara ini yang membuat seseorang menjadi tenang. Karena memang salah satu hal yang paling nggak enak ya kalau kita dikasih rasa bingung gitu ya. Bingung, terutama kalau lagi dikasih masalah. Gimana cara nyelesainnya, bagaimana keluarga, anak, pekerjaan. Wah, kalau udah bingung buntu gitu ya, buntu. Harus melakukan apa? Nggak enak banget dah ya kalau bingung gitu ya. Orang bingung itu awalnya mungkin dari kepanikan biasanya gitu ya. Dari panik jadi bingung kan gitu ya. Kalau udah bingung langkahnya jadi tidak tertata akhirnya ya. Maka yang terpenting dalam hidup itu kan ketenangan. Kita pengen selalu oleh Allah diberikan tenang. Karena dengan tenang masalah yang sulit jadi mudah. Apalagi masalah yang mudah kan gitu ya. Tapi kalau dengan bingung, dengan panik, masalah kecil aja malah jadi gede biasanya gitu ya. Maka penting sekali dalam hidup ini kita memiliki rasa tenang. Nah, kemudian bagaimana cara agar kita bisa mendapat ketenangan? Nah, ini di sini dikatakan oleh sebagian hukama ada 3 cara supaya kita dikasih ketenangan. Ini resepnya, ini kuncinya, ini rahasianya berarti ya. Karena memang kenapa harus tenang? Selain tadi ya, orang tenang itu akan mudah sekali menyelesaikan setiap masalah. Karena begini, hidup itu kan masalah. Ini yang sudah dipahami ya. Hidup kita ini masalah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memberikan 2 takdir kepada kita dalam hidup ini. Kan takdir mah cuma 2 ya. Ingat-ingat ya. Takdir itu cuma 2. Nah, itu disebut dalam rukun iman. Rukun iman yang ke-6, wabil qadari khairihi wasarrihi minallahi ta'ala. Terhadap takdir baik dan takdir buruk kita wajib percaya bahwa itu dari Allah. Jadi berarti takdir cuma 2, kalau enggak baik buruk. Tapi ingat, istilah baik dan buruk itu versi kita ya, versi makhluk, versi manusia. Kalau versi Allah nggak ada takdir buruk. Nah ini paham ya. Kalau versi Allah nggak ada takdir buruk. Wa ma khalaqta haza batila. Aku tidak pernah menciptakan sesuatu itu sia-sia, kata Allah, nggak pernah ya. Maka yang sering saya sampaikan, pada hakikatnya takdir itu 3 sebetulnya ya. Tadi kalau yang 2 itu pelajaran awal. Pahami bahwa takdir itu 2, baik dan buruk. Nah itu penjelasannya dari ayat yang tadi, surat Tabarok. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Hidup diibaratkan takdir baik, mati diibaratkan takdir buruk. Nah itu kalau di Qur'annya begitu. Nanti kalau kita rinci dalam kehidupan kan jadi panjang, jadi banyak. Kalau nggak sehat, sakit. Yang dagang kalau nggak untung, rugi. Rumah tangga kalau nggak harmonis, berantem. Anak kalau nggak nurut, ngelawan. Nah, begitu aja ya. Jadi cuma 2, baik dan buruk ya begitu ya. Kalau diumpamakan, itu pelajaran awal. Naik. Pada dasarnya baik dan buruk versi kita, makhluk. Tapi kalau versi Allah nggak ada takdir buruk. Nah ini pelajaran naiknya begitu, pahaminya ya. Nggak ada.
wa ma khalaqta haza batila. Semua yang aku ciptakan gak ada yang sia-sia. Berarti semua mengandung makna, mengandung kebaikan. Maka nanti takdir itu menjadi 3. Nah, jadi naik ya, takdir menjadi 3. Ini sering disampaikan. Pertama, takdir itu pasti baik. Kalau nggak baik, pasti lebih baik. Kalau tidak lebih baik, pasti semakin. Yakini ini ya. Ini akidah. Jadi takdir itu cuma 3. Kalau nggak baik, pasti lebih baik. Kalau nggak lebih baik, pasti semakin baik. Udah, nggak ada lagi takdir. Nggak ada yang buruk. Nggak ada yang buruk. Takdirmu. Lagi ngaji mungkin di atas ada pengajian. Versi beliau. Gak apa-apa ya. Jadi nggak ada takdir itu yang buruk gitu ya. Kita meyakininya ke situ ya. Kalau nggak baik, lebih baik semakin baik. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi semuanya menjadi baik, kan begitu doang ya. Tinggal kita menyikapi, bagaimana menyikapi semua menjadi baik. Kemarin kalau dikasih takdir baik, sikapi dengan syukur. Kalau dikasih takdir buruk, sikapi dengan sabar. Nah, maka itu dua-duanya akhirnya menjadi kebaikan kan buat kita, kan gitu ya. Akhirnya mana yang buruk dari Allah? Atau karobi jajil wa kullu fi'lika jamil wa fika amalna tawil pajud ala tomiin. Atau karobi jajil, pemberianmu agung. Apa yang remeh-temeh yang Allah kasih buat kita? Gak ada, semuanya agung, luar biasa pemberian Allah itu. Ataukah robi jajil wa kullu fi'lika jamil, semua yang Allah kasih itu indah, 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 baik, 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 jamil, indah. Gak ada yang Allah kasih itu jelek, gak ada. Sehat sih oke, sehat sih oke, baik sehat. Tapi kalau sakit gimana Pak Ustadz? Nah, sakit. Kalau dagang untung sih oke, tapi kalau rugi di mana baiknya Pak Ustadz? Kaya ya oke, saya terima, kaya itu kebaikan. Tapi kalau saya kere, ya. Kalau cuman miskin lumayan ya. Kalau cuman miskin lumayan ya. Yang parah itu habis miskin, yang paling bawahnya lagi apa? Fakir ya, fakir ya. Miskin lumayan, kalau fakir udah kacau itu ya. Nah, ada lagi yang paling parah di bawah fakir, apaan? Pukere. Kalau fakir masih mending ya. Ini kalau udah pukere, itu bukan pukoro, bukan. Pukere, ini udah parah ini Pak ya. Kalau kaya, oke, baik kalau kaya. Tapi kalau saya fakir, miskin, apanya yang baik kan gitu ya. Tapi kan yakini bahwa tadi Allah ngasih takdir apapun gak ada yang buruk. Maka cari hikmah di balik semua takdir, walaupun itu sakit, walaupun itu miskin. Contoh, dikasih sakit, apa hikmah di balik sakit? Salah satunya ya, dengan sakit dosa kita dihapus oleh Allah. Nah gitu ya. Kalau sakitnya sabar ya. Kalau sakitnya sabar. Kalau sakitnya kagak sabar, ini sama aja nih ya. Aduh-aduhan mulu kan itu ya. Sakit, kagak kuat, nggak bisa begitu ya. Jangan. Udah jatuh tertimpa tangga, udah mah sakit, sakitnya nggak jadi pahala kan sayang ya. Maka paksain sabar, paksain terima sabar. Kenapa? Karena yakin di balik ini ada kebaikan. Kebaikannya harus ketemu oleh kita. Apa kebaikannya? Alhamdulillah ya Allah, dikasih meriang, dikasih batuk, dikasih pilek. Ini sama aja engkau lagi ngerontogin dosa-dosa saya ya Allah. Itu ya. Itunya harus kita pahami. Lagi jalan ya. Tiba-tiba kaki kita nyandung batu. Kaki kita nih, mau jempol ke mau apa, nyandung batu apa-apa, berdarah.
sampai kuku jempolnya copot. Buru-buru. Alhamdulillah ya Allah, ini emang kaki banyak dipakai nendang orang ya Allah, ini saya belum tobat ini kali ini buat ngapus dosa ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya tobat kagak bisa, Engkau bersihkan dosa kaki saya dengan berdarah-darah semacam ini. Perasaan orang dari tadi sama lewat sini, nggak ada yang kena batu kakinya, cuma saya doang sih kan gitu ya. Tapi kita ingat apa yang tadi kan ya, alhamdulillah saya tobat kagak bisa, alhamdulillah Engkau hapus dosaku dengan kena batu, meriang, apa saja gitu ya. Terima kasih ya Allah. Kita ngandelin tobat mah kapan tobatnya kan begitu ya. Makanya ya udah dah, terima aja sakit dari Allah karena ini lagi menggugurkan dosa-dosa kita. Apa buruknya sakit akhirnya kan begitu ya. Kedua, ketika dosanya udah kagak ada tapi masih dikasih sakit, yang kedua kata Allah, aku angkat derajat orang yang sakit tersebut. Terima kasih ya Allah, Engkau lagi naikin derajat saya ya Allah. Saya terima sakit ini ya Allah, saya terima ya Allah. Paling kita ngedoanya, berikan saya kesabaran. Nah paling gitu aja ya kalau kita ngedoa. Kalau bisa mah jangan minta sembuh, jangan ya, nggak usah ngedoa minta sembuh mah jangan. Kasih kesabaran aja ya Allah, terus tambah kesabaran biar saya sabar menghadapi penyakit ini. Nggak usah minta sembuh mah, nggak usah. Kenapa? Kalau kita minta sembuh kan lagi dibersihin dosa, nanti kalau disembuhin dosanya belum beres, keburu sembuh, jadi kagak bersih dong dosa kita kan gitu ya. Jadi biarin aja, terserah Allah, nyembuhin mah kapan aja. Allah dia tahu kalau udah habis mah dosanya disembuhin. Udah habis dosanya kagak sembuh-sembuh, berarti lagi dinaikin derajat. Nah udah kita begitu aja kan, husnuzon. Dengan begitu mudah-mudahan kita jadi lebih nerima, nggak ada aral kan gitu ya. Menerima penyakit alhamdulillah, yakin ini kebaikan darimu ya Allah, berikan saja aku kesabaran. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih, jangan kau berikan beban yang aku tidak mampu memikulnya ya Allah. Itu doanya, salah satu doa yang dibaca oleh Sayyidina Umar ketika diangkat jadi khalifah. Itu doanya. Jadi khalifah itu berat, amanah jadi pemimpin, jadi presiden itu jadi ketua berat ya Allah, jadi khalifah berat. Jangan kau berikan beban di luar kemampuanku, kata Sayyidina Umar. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kita kalau lagi sakit, rasanya sakitnya udah berat banget, baca doa itu ya. Berikan kesabaran, jangan engkau berikan aku di luar kemampuan aku, beban di luar kemampuan aku ya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pada dasarnya Allah tidak pernah memberikan beban di luar kemampuan hambanya, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Miskin, apa hikmahnya kebaikannya miskin? Misalnya kan gitu, cari sama kita. Oh ternyata ada di dalam hadis apa? Kalau orang miskin masuk surganya itu lebih cepat 500 tahun dibanding orang-orang kaya. Alhamdulillah ya Allah, miskin sih miskin saya di dunia, tapi ternyata nanti di akhirat saya lebih dulu masuk surganya dibanding orang-orang kaya. Kan gak kesal-kesal banget kita sama yang kaya kalau gitu ya, gak dongkol-dongkol banget, gak sirik-sirik banget gitu ya. 500 tahun, bukan setahun 2 tahun, bukan sebulan 2 bulan ya, 500 tahun, tahun akhirat. Kan satu hari akhiratnya 1000 tahun dunia, ya kan? Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangin, ini 500 tahun. Kita udah nikmat-nikmatan di surga, orang kaya masih sibuk dihisab sama Allah kan itu ya. Saking banyak hartanya. Kita mah dihisab ya cepet ya, mana banda kita kan segitu doang adanya kan itu ya. Motor-motor jelek kita bang gitu ya, baju seadanya udah. Tapi orang-orang kaya mah yang mobilnya pebelatak sampai 4, yang motornya, yang sepeda ya, yang pilanya di mana panjang, hisabannya panjang. Kalau selamat, kalau kagak selamat gara-gara hartanya malah menarik dia ke siksa neraka. Nauzubillah. Kita mah yang kere udah masuk ke surga duluan. Asal kerenya miskinnya yang benar, maksudnya gitu ya. Jangan kadal pakru ayakuna kupron, jangan yang itu juga ya.
Hampir saja kata Nabi kepakiran, kemiskinan membuat seseorang menjadi kafir. Ada juga yang begitu ya. Jangan kita menjadi begitu. Tapi yang miskin seperti miskinnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi maka Nabi dijadiin doa ya. Ini salah satu doa Nabi yang gak pernah akan kita amalkan ya. Dan gak bakalan kita minta ijazah doa Nabi yang ini nih. Ini doa Nabi nih. Allahumma ina miskinan wa amitna miskinan wa hasarna bijumrotil masakin. Nah ini doa Kangjeng Nabi nih. Kata Nabi, siapa yang pengen dekat sama Allah, amalin doa ini. Tapi kayaknya kita nggak bakal mau ngamalin doa ini Maya. Ini doa supaya kita bisa dekat sama Tuhan ini. Allahumma hina miskinan wa amitna miskinan wa hasarna bijumrotil masakin. Itu doa Nabi. Tahu nggak artinya? Allahumma hina miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, kata Nabi begitu. Udah nggak enak ini doa, nggak enak ya. Doa kita ya goni kan itu ya. Waqiah dibaca sampai lecek kan ya, saking pengen kaya kan itu ya. Maksain sholat duha, tahajud membiarin kelewat, duha mah jangan, karena duha kan melancarin usaha kan gitu ya. Saking pengen kaya kita mah ya. Ya goni kita mah amalan juga ya. Kayaknya baca doa ini mah berat. Allahumma hina miskinan, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Kedua, wa amitna miskinan, wafatkan, matikan saya dalam keadaan Ini doa Nabi ini. Dijabah gak doa Nabi oleh Allah? Dijabah gak? Dijabah ya. Nabi kaya apa miskin? Nabi Muhammad kaya apa miskin? Kaya sebetulnya Maya. Kenapa disebut kaya? Kunci dunia, kunci ya. Kunci dunia, kuncinya itu oleh Allah dikalungkan ke leher Kangjeng Nabi. Kunci dunia. Artinya apa? Muhammad, kalau kamu ingin menguasai dunia, ini kuncinya. Udah dikasih sama Allah, udah dikalungin. Ini kayak saya begini nih ya. Cuman ini bukan kunci dunia ini mah ya. Ini mah kunci biar saya bisa masuk ke sini ini mah ya. Nabi mah kunci dunia. Jadi kalau Nabi pengen kaya, kuncinya udah ada di Nabi. Tapi apakah Nabi memilih itu? Enggak. Rumah Nabi atasnya pelapah daun korma. Rumah Nabi yang di Madinah ya. Kan ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan sahabat Ansor berebut-rebut ke Nabi. Berebut apa? Pengen supaya Nabi diem di rumah sahabat Ansor. Pada berebut sahabat Ansor itu ya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, begitu Nabi sampai ke Madinah, berebut sahabat Ansor, di rumah saya aja ya Rasul, di rumah saya aja, rumah saya gedung. Wah udah, pokoknya semua orang yang kaya yang ini. Ya siapa yang kagak mau ya rumahnya didiami oleh manusia termulia kan itu. Atau kata sahabat Ansor, kalau nggak mau di rumah saya, ini tanah saya nih. Kalau kata kita mah hektaran, silakan Rasul mau bikin rumah segede apa, ayo bikin, saya kasih tanah saya. Saking pengen dapat berkah dari Kangjeng Nabi. Pada pengen. Kalau Nabi mau tinggal, ya gua di situ, gua enggak. Apa kata Nabi? Nyuruh onta. Dalam sejarahnya begitu ya. Saya bakal nyuruh onta aja, karena kalau onta mah orangnya netral. Bukan orangnya, maksudnya bukan orang, onta ya. Binatang yang netral. Namanya binatang. Enggak kayak kalau kayak begini mah nih. Kata Nabi ya, orang-orang sahabat Ansor pada pengen rumahnya ditempatin sama Nabi. Terus kata Nabi, ya udah kalau saya yang milih kan saya nanti nggak netral. Nanti saya berat ke sini, berat ke sono. Udah dah, saya nyuruh sahabat saya aja, Abu Bakar apa Umar misalnya begitu ya. Tapi kan pasti Umar dan Abu Bakar juga punya kecenderungan, nggak bakal netral. Namanya manusia punya hawa nafsu ya. Nggak ada yang netral manusia mah. Ngomongnya doang, saya mah bakal ada di tengah, nggak bakal bela sini. Nggak ada ya. Tetap aja pada kenyataannya belah sebelah, berat sebelah orang ya. Tergantung apa yang bikin berat orang itu, tergantung apa? Jangan kenyang-kenyang ngomongnya, takut kedengeran sama singkong. Iya, apalagi kalau udah ada gituan ya. Netral ge jomplang ya. Aduh, siapa kali itu yang nyiram ya? Nyiram taman maksudnya. Susah, orang mah susah ya.
Maka Nabi manusia paling mulia, manusia paling bijaksana. Udah, nggak bakal saya nyuruh orang, karena orang mah pasti berat sebelah. Onta aja suruh onta, bayangin ya. Onta mah kagak punya nafsu, onta mah kagak kena rumah gedong, rumah jelek. Pokoknya apa kata onta saya nurut sama onta. Bayangin ya, sekelas manusia termulia, ajudannya, atau itu berarti apa ya? Kalau di zaman Fir'aun mah tukang sihirnya ya, yang bisa menentukan masa depan kan itu ya. Fir'aun itu tukang sihirnya kan luar biasa. Nabi yang menentukan masa depannya onta, bayangin. Gimana kata Nabi? Silahkan onta berjalan, di mana onta itu apa? Mencek orang Sunda mah depak, mencek orang Bekasi naon ya? Drum. Ya, turun, duduk begitu ya. Pokoknya di mana itu onta drum, di situ saya akan diam, kata Nabi. Jalan tuh onta. Ya Allah, onta. Mau menentukan rumah manusia termulia Kangjeng Nabi, onta. Ya Allah, jalan tuh onta, jalan. Kirain mau masuk rumah istana, kirain mau masuk rumah tokoh sahabat Ansor, enggak. Dia diam di satu lokasi tanah yang kosong gitu ya. Diam, depak, ngedrum di situ, diam. Udah, kata Nabi, berarti saya bangun rumah di sini. Onta yang menunjukin, dibangun, yang sekarang menjadi Masjid Nabawi, gitu ya. Yang sekarang menjadi makom Kangjeng Nabi itu yang ngasih taunya onta, gitu ya, di situ. Siapa yang mau marah sama onta? Coba kalau Sayyidina Abu Bakar yang nunjukin, ya Rasul, diam aja di rumah si Fulan, pasti banyak yang sirik, kan gitu ya. Ini ya, cerdas-cerdasnya dan bersih-bersihnya hati Rasul ya, nggak mau ada orang yang tersakiti, tersinggung karena mereka sudah niat berbuat baik semua kepada Rasulullah. Akhirnya dia angkatlah onta kan ya. Seperti apa lagi kecerdasan Nabi, keadilan Nabi, kearifan Nabi, kehiliman Nabi, kebijaksanaan Nabi ketika Nabi membongkar Ka'bah. Ini Nabi masih muda. Ka'bah itu kan beberapa kali direnovasi. Ka'bah itu ya, dari zaman Nabi Ibrahim, dari zaman Nabi Adam pastinya ya, Ka'bah udah ada, direnovasi. Di zaman Kangjeng Nabi Muhammad pun pernah direnovasi, dibongkar. Yang menjadi masalah Hajar Aswad. Sebetulnya Ka'bah itu enggak hebat-hebat banget ya. Ka'bah itu kan cuma bangunan batu biasa. Yang bikin mulia itu di situ ada Hajar Aswad. Apa itu Hajar Aswad? Batu yang diambil dari batu surga. Hajar Aswad ya, bukan batu kali dari Cariu, dari Jonggol, bukan itu. Bukan permata Jamrud, bukan. Itu batu surga, bukan batu dunia, bukan. Makanya orang yang bisa ngecup Hajar Aswad, ya insyaallah lah berkahnya luar biasa. Tapi ada cerita ya, Sayyidina Umar ketika Nabi ngecup Hajar Aswad, ngegerendeng Sayyidina Umar, ngegerutu. Kan kalau habis tawaf kan sunatnya ngecup Hajar Aswad ya. Kalau zaman sekarang mah susah, tawafnya udah banyak orang. Ini mah dulu masih sepi gitu ya. Jadi sunatnya sekeliling ngecup Hajar Aswad. Bukan sekeliling sebetulnya mah, nanti pas beres itu ya, 7. Ketika Nabi ngecup Hajar Aswad, Sayyidina Umar ngegerendeng. Gitu Sayyidina Umar ya. Kan Sayyidina Umar preman dulunya ya. Preman, jawara. Siapa yang bisa ngalahin Sayyidina Umar di Mekah? Nggak ada. Berantem sama siapa kayak nggak pernah kalah Sayyidina Umar mah. Gagah, jawara. Udah bukan jawara Banten lagi itu makanya udah ya. Wah, udah itu ya. Luar biasa Sayyidina Umar mah. Saking hebat-hebatnya Sayyidina Umar, setan takut sama Sayyidina Umar ya. Setan takut. Sayyidina Umar kalau dalam sejarah kan dikatakan ya, kalau lewat dalam satu gang, setan dari sono mau papasan, mutar setan. Nyari jalan lain, kagak mau perpapasan sama Sayyidina Umar, kagak mau. Gelarnya apa Sayyidina Umar itu? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab Al-Faruq. Gelarnya Al-Faruq ya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiq itu apa? Orang yang pertama membenarkan kepada Kangjeng Nabi ketika kejadian Isra Mi'raj. Itu ya Abu Bakar ya. Pulang Isra Mi'raj,
Nabi pagi-pagi pengumuman di Mekah bahwa tadi malam saya Isra Mi'raj. Nah, orang-orang terbagi tiga. Musuh-musuh Nabi ngetawain dong, ya Allah Muhammad, tambah gila aja lu, segala ngomong Isra Mi'raj, naik ke langit, naik apa kan gitu ya. Bangsa Abu Jahal, Abu Sufyan itu CS-CS-nya mah ngetawain Nabi gitu ya. Ya ilah lu ngomong halu kalau kata kita mah ya, segala ngomong terbang ke langit ketujuh kan gitu ya. Ada yang cuek, apatis, masa bodoh, percaya kagak, inkar juga kagak. Itu bagian kelompok manusia yang kedua, nggak didengar, udah nggak jadi masalah. Nah yang ketiga orang yang beriman, percaya atas kejadian Isra Mi'raj. Nah yang paling pertama membenarkan adalah Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Lebih dari kejadian Isra Mi'raj, saya pasti percaya kalau itu yang mengatakan Muhammad. Makanya dari situ dapat gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan kepada Kangjeng Nabi. Kalau Sayyidina Umar Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Artinya pemisah antara hak dan batil. Sayyidina Umar mau udah nggak ada tawar menawar kalau masalah hak dan batil, tegas. Makanya udah nggak ada yang berani sama Sayyidina Umar mah. Kalau kita kan antara halal dan haram kadang rada cadel kalau kita mah ya, gitu ya. Ustaz, bank itu kan ada ribanya. Itu uang riba hukumnya apa ya Ustaz ya? Riba. Ustaz masih mikir itu ya. Padahal dia tahu hukumnya, tahu gitu ya. Haram tahu dia, tapi dia masih mikir. Riba. Lama kan ngomong ribanya gitu ya. Kata yang nanya, ini kayaknya mah rada lumayan Pak Ustad. Nah Pak Ustad, kebagian kayaknya ini 10-20 juta mah halam itu riba, halam. Dari haram jadi cadel itu ya, gara-gara mau dikasih 20 juta halam. Apaan Pak Ustad? Itu hukum dari mana halam ya? Halal kagak, haram kagak ya. Kita makan ya buat menegakkan kebenaran itu masih cadel kita, apalagi kalau udah kena siraman rohani kan itu ya. Amplop coklat mah ribet gitu ya. Ceramah di tempat perpajakan ribet. Amplopnya coklat, mau bilangin riba ya ribet udah ya. Atau di kantor perbankan udah ribet dah. Kita mah ya. Ama Sayyidina Umar mah kagak bisa. Nggak bisa Sayyidina Umar. Hak, batil, pedang yang bermain. Coba kan gitu ya. Ayo nih hadapi pedang saya. Makanya gelarnya Al-Faruq, pemisah antara hak dan batil. Setan juga tahu bahwa Umar itu setegas itu. Maka setan takut ketemu Sayyidina Umar. Jadi kalau papasan tuh nyari jalan yang lain setan. Termasuk sama sorbannya. Setan kalau melihat ada sorban Sayyidina Umar, lari sorbannya doang sorban. Sayyidina Umar mau wudhu, sorbannya ditaruh misalnya gitu. Setan mau masuk nih ke masjid, melihat ada sorban Sayyidina Umar, kagak jadi, lari. Kacau. Umar ya. Jadi saktinya Sayyidina Umar bukan hanya ditakuti sama preman Mekah, sama setan juga ditakutin. Bahkan di Madinah pernah kebakaran di Madinah. Ketika di Madinah pernah terjadi kebakaran, itu lagi kebakaran, api disentak sama Sayyidina Umar, padam. Gagah-gagahnya Sayyidina Umar. Lagi kebakaran gede, gak usah manggil zambir kelamaan ya. Itu api disentak sama Sayyidina Umar, padam. Jadi berarti Sayyidina Umar mah ditakuti oleh api, ditakuti oleh setan, apalagi cuma manusia nggak ada yang bisa ngalahin Sayyidina Umar. Udah preman, luar biasa. Jiwa-jiwa premannya. Maka berbahagia ya orang-orang yang pernah jadi preman. Tinggal satu langkah kita menjadi Sayyidina Umar. Mending jadi mantan preman atau menjadi mantan ustad. Ya, jangan kecil hati. Saya mau orang bejat Pak Ustad. Saya mau udah dunia hitam. Nggak ada. Sebejat apa Sayyidina Umar? Mabok bukan cuman botolan Sayyidina Umar Pak ya. Sedrum. Sayyidina Umar kalau mabok tuh sedrum. Udah bukan botolan kecil ya. Wah ya. Matiin orang, udah. Jawara preman ya semekah. Siapa yang bisa ngeliat? Tapi kalau Allah mau ngasih hidayah, ya Allah, menjadi khalifah. Apa kata Sayyidina Umar? Dulu
aku yang paling bikin takut orang Islam, maka Muhammad sekarang setelah aku masuk Islam akan aku buat musuh-musuh orang kafir takut terhadap Islam. Nah itu janjinya dari Umar. Makanya begitu syahadat sama Nabi, apa yang dilakukan oleh Umar? Semua rumah-rumah tokoh orang Mekah diketok pintunya, diketok satu-satu. Rumah Abu Jahal diketok. Abu Hisam, apa Umar? Jangan sampai salah ya, catat nih. Kenapa? Sekarang saya udah menjadi pengikut Muhammad, kata Umar gitu. Jajal kamu ngegoda, nyakitin Kangjeng Nabi Muhammad, sekarang sama aku berhadapannya. Satu-satu rumah Abu Sufyan, semua tokoh-tokoh Mekah disamperin, diketok pintunya, mendeklarasikan diri bahwa saya sekarang sudah masuk Islam dan jangan berani-berani mengganggu Kangjeng Nabi dan orang-orang yang sudah Islam berhadapan dengan saya. Karena janjinya begitu. Dulu sebelum saya Islam, orang Islam pada takut sama saya Muhammad. Sekarang saya sudah masuk Islam, saya akan buat takut musuh-musuh Islam. Nah, begitu. Nah, kita juga begitu ya. Masa lalu, semua orang punya masa lalu. Sudah, biarkan. Hari ini dan ke depan catat kita mau jadi apa. Mumpung Allah masih beri kesempatan. Gak ada orang yang berurusan dengan masa lalu, gak ada. Hanya orang bodoh yang berurusan dengan masa lalu. Itu orang bodoh. Orang cerdas adalah yang memikirkan hari ini untuk hari esok. Gak ada bekas ini bekas itu, gak ada. Hari ini mau jadi apa? Nah itu Sayyidina Umar. Jadi basic mantan premannya ada. Begitu Nabi ngecup Hajar Aswad, dia ngegerutu. Elah, ini kenapa sih Nabi makin ngecup batu gitu, kata Sayyidina Umar. Dasar preman kan itu ya. Ngecup cewek ke, rada mending kalau cewek kan gitu ya. Nyium bini ke, kan gitu ya. Ini batu dicium, elah. Berontak Sayyidina Umar. Gua preman harus nyium batu, buseng kan gitu kali ya. Ya elah gitu kali ya. Hina amat gua. Itu jiwa preman yang masih ada. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Kalau saja Kangjeng Nabi tidak mengecupmu, aku nggak bakal ngecup. Nah ini ya. Jadi seberingas-beringasnya Sayyidina Umar tetap dengan aturan agama dia tunduk. Dikecup sama Sayyidina Umar. Jadi kembali lagi, Mekah yang Ka'bah yang bikin mulia itu karena ada Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu dari surga, bukan batu dunia. Ketika direnovasi oleh Nabi, ini salah satu bukti bahwa Nabi ini bijaksana banget gitu ya, adil. Kan orang pada berebut apa? Pengen nempatin Hajar Aswad. Karena nempatin Hajar Aswad adalah sebuah kebanggaan. Kan kalau di Mekah mah suku-suku kan ya, ada suku Quraisy, banyak dah suku-suku ya. Kalau di Mekah mah kan dulu begitu ya. Jadi kalau kita mah ini orang Sunda, ini orang Jawa, ini kan gitu ya. Nah kalau di Mekah kan suku. Ini suku mana nih? Bani Hasyim, Bani Muthalib, Quraisy ya. Banyak lah. Kan setiap suku pengen dong saya yang nanti nempelin Hajar Aswad, biar dia yang mendapat kemuliaan, kehormatan. Kan semua pada pengen. Akhirnya gimana? Udah gini aja sekarang mah. Kita undi, kata orang-orang Quraisy nih, sepakat musyawarah sama Kangjeng Nabi. Kita undi, siapa yang nanti besok pagi masuk ke Ka'bah, maka dia yang berhak nempelin Hajar Aswad pada tempatnya. Jadi cara ngundinya begitu. Pokoknya siapa aja ya di antara kita besok pagi yang paling dulu sampai ke Ka'bah, berarti dia yang berhak nempelin Hajar Aswad pada tempatnya. Ya siapa lagi tuh ya yang biasa bangun malam kalau kecuali Kangjeng Nabi. Orang-orang kafir Mekah mah tukang begadang, tukang segala macam, nggak mungkin kan gitu ya. Bener, Kangjeng Nabi yang paling dulu sampai ke Ka'bah. Semua orang sepakat, oh iya setuju, karena semua juga tahu ya Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling jujur kan gitu ya. Sepakat, ya udah engkau aja Muhammad, emang kau yang paling dulu datang ke Ka'bah, silakan engkau tempelkan itu Hajar Aswad. Semua pada nerima. Tapi Nabi sekali lagi ya, ini luar biasanya jiwa Nabi ya, kemuliaan Nabi. Enggak. Kalau Nabi egois, diambil sama Nabi, tempelin sama Nabi. Dan Nabi berarti yang mendapat kehormatan, tapi tidak. Apa kata Nabi? Siapkan satu selendang. Siapin selendang atau sorban kali ya. Siapin. Letakkan Hajar Aswadnya di sini. Ditaruh Hajar Aswadnya di sini. Setiap suku maju. Kepala-kepala sukunya suruh maju sama Nabi. Pegang pojok-pojokannya. Ada 4 berarti ya. Sini suku apa, sini suku apa, sini suku apa.
yang belum kebagian berdua, pegang berdua. Sampai semua suku megang. Udah megang semua, angkat, kata Nabi, angkat bareng-bareng. Dibawalah ke dekat Ka'bah. Udah dekat Ka'bah, baru Hajar Aswadnya oleh tangan mulia Nabi diambil, ditempelkan di Ka'bah. Subhanallah. Artinya apa? Akhirnya semua suku mewakili pengangkatan dan pemindahan Hajar Aswad. Akhirnya apa? Akhirnya semua suku merasa dihormati oleh Kangjeng Nabi karena semua punya jasa memindahkan Hajar Aswad. Gak ada tuh yang berbantah-bantahan. Itulah indahnya kemuliaan hati dan jiwa besar Nabi kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tadi nentuin tempat rumah. Kalau kayak kita makanya seenaknya kita, wah rumah Pak Lurah itu kayaknya 3 tingkat, saya di situ aja di rumah. Banyak orang yang kesinggung akhirnya ya, abang-abang saya mah miskin, Nabi nggak mau tinggal, kan jadi begitu ya. Tapi kalau onta yang udah menentukan, siapa yang mau marah sama onta kan itu? Ya udah, itu pilihan onta kan gitu ya. Udah. Bagaimana Nabi membuat rumah saat itu? Atasnya pelapa korma, tidurnya juga di atas pelapa korma, nggak ada kasur, nggak ada yang empuk-empuk. Bahkan sahabat sering ngelihat bekas guratan daun korma ya di pipi Nabi itu ya kalau bangun tidur. Artinya Nabi memang tidur di tempat yang keras. Rumahnya berapa kali berapa? Kalau Nabi sholat malam, ketika sujud itu Nabi harus nyolek kaki Siti Aisyah. Supaya apa? Supaya kakinya ditekuk dulu. Nabi mau sujud, beres sujud dipanjangin lagi kakinya. Artinya apa? Saking sempit-sempitnya rumah Kangjeng Nabi. Padahal kunci dunia dikalungkan oleh Allah kepada Kangjeng Nabi. Kalau Nabi pengen mau bikin istana berapa puluh lantai, bahasa kasarnya, Allah pasti kasih, tapi Nabi lebih memilih itu. Sesuai doanya tadi, Allahumma hina miskina wa amitna miskina. Nabi wafat dalam keadaan miskin, hidup miskin, wafat miskin. Miskin dunia ya. Hakikatnya Nabi terkaya ya, tapi miskin secara materi gitu ya. Sampai wafat. Dan yang ketiga doanya, wa hasarna bijumrotil masakin. Ya Allah, kata Nabi, kumpulkan nanti saya di akhirat beserta orang-orang Jadi kalau pengen kumpul nanti di akhirat sama Nabi, kita harus jadi orang berat. Biarin dar ada jauhan dikit juga. Itu ya. Jadi apa? Takdir Allah yang buruk. Dijadiin orang miskin, ke surganya lebih dulu. Di akhirat dekat banget posisinya sama Kangjeng Nabi. Selain itu nih, keutamaan orang miskin ya. Memang harus ada ilmunya biar bisa bersyukur ya. Kita harus tahu ilmunya. Orang miskin kalau Jumatan pahalanya sama kayak pahala ibadah haji, ibadah orang miskin. Kalau orang kaya Jumatan dikasih pahala itu enggak sama Allah? Enggak, orang kaya mah kata Allah apa? Kalau kamu pengen dapat pahala haji umroh, kamu mah punya duit ke sono ke Mekah, kamu mah umroh 35 juta, haji sekarang berapa duit sekarang haji ya? 80 ya Pak? 80-an deh ya. Haji 80-an. Haji harus 40 hari, kalau umroh 9 atau 12 hari. Capek orang kaya mah ya, pengen dapat pahala haji umroh ya. Kita mah tinggal ke Darut Taubah ke situ ya. Orang kaya sehebat-hebatnya orang kaya haji paling bisa setahun sekali, nggak ada waktu lain. Umroh sehebat-hebatnya orang kaya paling bisa sebulan sekali. Kita mah sebulan 4 kali. Ya Allah, makasih saya dijadiin orang miskin ya. Jadi punya pahala haji umroh setiap sholat Jumat. Kadang mah sebulan Jumat ada 5 ya. Tuh bisa 5 kali haji, 5 kali umroh kita mah. Gara-gara kita jadi orang Terima kasih ya Allah. Udah dah, miskin aja ternyata. Lagi enak ya jadi orang miskin mah ya. Tidur nggak usah nutup pintu kan. Nggak usah ngunci pintu, tidur ya jadi orang miskin mah ya. Tapi jangan ya. Ini udah mau jam 11 lewat dikit ya. Ini satu lagi saya ingetin sama jemaah ya. Mudah-mudahan diingat seumur hidup ya. Pokoknya mau miskin mau kaya, jangan nggak pernah ngunci pintu ya. Ini ingat-ingat ya pesan saya.
Apalagi kalau kita mau keluar rumah, mau tidur kayak atau mau keluar rumah, jangan pernah nggak ngunci pintu ya. Kalau di rumah kita ada barang berharga, ada emas, ada duit, ada ruang tanah, ada motor, kalau kita mau kemana-mana kunci ya, kunci supaya ya nggak ada orang yang niat jahat ya. Kunci lah, kunci sekencang mungkin, didobel kuncinya ya. Terus kalau di rumah kita kagak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apa ya, cuman batok doang, batok buat mandi itu ya, yang udah hitam sama itu ya, terus sikat gigi yang udah pada melebar kan gitu ya, boro-boro surat tanah kan gitu ya, yang ada surat tagihan mulu kan gitu ya. Nggak ada yang berharga di rumah kita, tolong tetap dikunci. Kalau kita mau kemana-mana atau mau tidur malam, tolong dikunci rapat-rapat rumah kita ya. Sebabnya apa? Apa sebabnya harus dikunci? Jangan sampai kita berdosa sama orang yang punya niat jahat. Kan kasihan kita ya, ngeprank. Dia udah susah-susah masukkan gitu ya. Baik kalau kagak dikunci kan, digampangin masuknya, begitu masuk kagak ada apa-apa. Ah, sialan katanya ya. Kirain mah ada apa kan gitu ya. Jadi kayak ngerjain kita kan ya, ngerjain orang yang niat jahat. Tapi kalau udah dikunci mah kan, paling enggak ya dia nggak bisa masuk lah. Kalaupun dia masa masuk, ya kan kita nggak jahat-jahat banget ya, kan udah gua kunci. Emang kagak ada apa-apa di rumah gua, lu maksa masuk aja, tuh kan jadinya ngeprank, jadinya kan jong kan gitu ya. Tapi kalau kagak dikunci mah ya kita kayaknya ngejailin banget kan gitu ya. Ayo masuk, masuk. Dia kan masuk teh boleh susah ya, boleh intip kan gitu ya. Begitu ke dalam, mana yang bisa gua ambil ini kan gitu ya. Kasihan ya. Kita jadi dosa sama mereka ya. Maka itu ngunci rumah mah, mau ada barang berharga atau tidak ada barang berharga, tetap rumah mah kudu dikunci. Kalau ada barang berharga kita selamatkan, kalaupun tidak ada barang berharga, paling tidak kita enggak ngeprank orang-orang yang niat jahat gitu ya. Alhamdulillah sampai di situ. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Materinya belum nyampe ya, masih kemana aja itu mah ya pelanturnya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan lagi 3 perkara yang bisa menghilangkan rasa bingung. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah.